Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Open House Program Studi Psikologi Program Magister tahun 2025. Sebelumnya, perkenalkan, saya Desi Rantiudi Putri, biasa dipanggil Desi. Saya merupakan mahasiswa dari Program Studi Psikologi Program Magister Peminatan Psikologi Kepribadian Angkatan 2023. Nah, di kesempatan ini saya akan memandu acara Open House ini hingga akhir. Baik, rekan-rekan sekalian, acara open house ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan prodi psikologi sains dan beserta peminatan-peminatannya. Nah, mungkin teman-teman di sini mungkin udah nggak sabar ya, pengen tahu apa aja sih syarat-syaratnya, kemudian perbedaannya apa aja sih setiap peminatan. Jadi, stay tune di open house ini sampai selesai. Oke, saya izin untuk memberikan rundown acara kita pada siang ini. Yang pertama, nanti akan ada sambutan dari perwakilan pimpinan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sharing dan testimoni dari alumni. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi, dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Nah, jadi jika teman-teman di sini memiliki pertanyaan, silakan nanti diketikkan di kolom chat box dan nanti akan dijawabkan pada sesi tanya jawab. Oke, mungkin sebelum kita mulai acara ini, saya ingin cek ombak dulu ya. Teman-teman di sini dari daerah mana aja nih? Mungkin boleh di chat di kolom chat, mungkin bisa bilang daerah misalnya Depok atau misalnya Sumatera Utara, mungkin boleh di chat teman-teman siang ini anemonya dari daerah-daerah mana aja nih? Oke, Bogor, Jambi. Oke. Wah, ada Aceh ya, ada Banten. Oke. Nah, sambil kita menunggu teman-teman yang chat di kolom chat, sebelum saya melanjutkan acara ini, saya ingin menyampaikan ada hal yang spesial nih di open house kita siang ini. Akan ada door prize menarik dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia untuk 2 orang peserta yang beruntung. Nah, caranya gampang banget. Teman-teman tinggal isi aja link presensi kehadiran yang nanti akan di-share melalui chat box. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengisi link kehadirannya ya. Siapa tahu teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan door prize yang disediakan oleh Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih, baik kita mulai aja acara kita kali ini. Dan open house ini akan dibuka dengan sambutan dari Dr. Diah Triarini Indirasari MA Psikolog yang biasanya kita panggil dengan Mbak Ira. Nah, beliau merupakan Sekretaris Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Halo Mbak Ira. Halo Desi, apa kabar? Sehat Mbak? Mbak sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, mungkin sambutannya bisa diserahkan kepada Mbak Ira. Oke, baik Desi, terima kasih atas pembukaannya. Moga-moga suara saya terdengar baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin semua. Senang sekali menyambut para hadirin semua di acara Open House 2025, khususnya untuk program studi S2 Ilmu Psikologi atau yang kadang-kadang kita singkat menjadi program studi S2 Science ya. Nah, saya hari ini mewakili pimpinan Fakultas Psikologi UI diminta untuk memberikan kata sambutan pada siang hari ini. Nah, yakin banget nih ya kita acara hari ini hari Sabtu siang gitu yang mungkin ada alternatif lain gitu ya untuk berkegiatan tapi bela-belain ikutan acara ini. Jadi saya yakin Mbak dan Mas semua di sini pasti memang ingin mendengarkan apa sih sebenarnya program studi S2 Science di fakultas kami ya. Kami memang membiasakan diri memanggil dosen-dosen semua di sini Mbak dan Mas gitu ya. Jadi mohon maaf nanti kalau misalnya bingung. Oke, eh Open House ini merupakan kegiatan rangkaian yang kami selenggarakan setiap tahun dan minggu lalu kami sudah menyelenggarakan untuk prodi profesi dan S2 terapan yang bisa juga dilihat di YouTube. Nah, hari ini kami menyelenggarakan untuk S1 dan juga S2 Science dan minggu depan rencananya kami menyelenggarakan untuk S3 gitu ya. Nah, memang Mas dan Mbak semua yang hadir pada siang hari ini, Prodi S2 Sains ini berbeda dengan Prodi S2 Terapan ya.
Karena kalau misalnya S2 Science itu fokusnya kepada tadi sudah disampaikan di video tentang konsep dan teori psikologi, walaupun tentu saja pasti ada penerapannya gitu ya. Tapi intinya adalah dengan mengikuti program ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan analitis gitu ya yang baik dan juga kemampuan riset yang mumpuni gitu. Nah, karena judulnya adalah open house, mungkin nanti saya mengundang bukan mengundang ya, nanti mungkin akan lebih banyak mendengar buka-bukaannya Prodi Science dari Ketua Program Studi S2 Ilmu Psikologi. Di sini sudah hadir Mbak Ica atau Dr. Rizka Halida dan juga Sekretaris Program Studinya Mas Jo, gitu ya, Dr. Jo Varian. Nanti yang mungkin akan bisa memaparkan sebenarnya programnya itu apa, kemudian fasilitas dan keunggulan dari program ini apa. Kemudian mungkin bisa menjelaskan juga dosen-dosennya gitu ya, mungkin ya metode pengajarannya, penelitiannya, alumni maupun hal-hal lain yang relevan gitu. Oke, saya rasa tanpa mau berpanjang-panjang lagi, mungkin lebih baik disegerakan saja ya Desi ya untuk pemaparannya. Dan saya atau kami berharap bahwa acara hari ini bisa membekali Anda untuk memutuskan apakah Anda akan melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 Ilmu Psikologi sekaligus menjembatani kebutuhan Anda baik secara akademis maupun profesional dalam pengembangan karir Anda sendiri. Oke, dari saya segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ira untuk sambutannya. Nah, teman-teman karena sudah dibuka nih, kayaknya udah nggak sabar ya. Nah, pertama ini kita akan mendengarkan sharing dan testimoni dari alumni yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kak Khairunisa Syafira Dumdi, SPC MSI, yang biasa dipanggil dengan Kak Fira. Oke, halo Kak Fira. Halo, Mbak Desi. Iya, oke. Mbak Fira, keadaannya gimana? Sehat? Sehat. Dirimu apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat nih, Kak. Oke, kayaknya teman-teman udah pada nggak sabar ya, Kak, untuk dengarkan sharing dan juga testimoni dari Kak Fira nih sebagai alumni dari program studi Psikologi Sains. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan layar dipersilahkan untuk Kak Fira. Terima kasih, Mbak Desi. Selamat siang untuk semua yang telah hadir, teman-teman, Mas dan Mbak. Sebelum saya mulai nih sharingnya, saya mau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dulu untuk Mbak Ica, Dr. Rizka Halida SPSI MSI, kemudian juga ada Mas Jo, Dr. Jovarian Hudiana MSI atas kesempatannya. Jadi saya bisa hadir di sini sharing bersama teman-teman untuk mewakili sebagai alumni program Magister Science Psikologi ya. Tadi ada Mbak Ira juga, Dr. Diah Triarini Indrasari, psikolog. Terima kasih Mbak Ira. Mungkin saya langsung izin share screen aja ya untuk sharing lebih lanjut nih terkait kehidupan belajar di psikologi UI. Nah, sebelumnya teman-teman perkenalkan nama saya Hairunisa Syafira Dumbi atau biasa dipanggil Vira. Jadi saya adalah lulusan dari Magister Science Psikologi UI, peminatannya Psikologi Pendidikan. Saya masuk di tahun 2022, lulusnya di tahun 2024. Jadi sebetulnya masih baru lulus ya, gitu. Nah, untuk peminatannya sendiri nanti akan dijelaskan lebih banyak nih oleh Kaprodi dan Sekprodi kita gitu ya. Oke, nah sebentar. Nah, oke, nah saya mau sharing-sharing aja sih sebetulnya ya terkait kehidupan selama saya belajar di Fakultas Psikologi UI. Kebetulan saya S1-nya juga di Psikologi UI, kemudian langsung lanjut ke S2-nya di Psikologi UI, Magister Science Peminatan Psikologi Pendidikan. Nah, ini mungkin beberapa foto-foto nih terkait eh, pengalaman saya aktivitas di Psikologi UI khususnya untuk S2 ya gitu. Kalau yang di bawah ini teman-teman satu angkatan, jadi ini semua peminatan, ada psikologi pendidikan, kepribadian, organisasi, industri dan organisasi dan lain segala macam ya. Ada sosial juga.
Nah, terus ini kalau yang atas ini teman-teman saya di psikologi pendidikan, teman-teman tercinta yang sudah lulus semuanya, sudah melanglang buana ke pilihannya masing-masing. Nah, eh, mungkin bisa dimulai dengan ini ya, saya mau cerita sedikit terkait pengalaman belajar di psikologi UI. Jadi waktu pertama masuk itu, saya masih fresh graduate, jadi baru lulus S1, terus langsung lanjut kuliah lagi, lulus S2. Nah, kalau ditanya apakah kaget atau enggak, masuk lagi, belajar lagi, jawabannya kaget banget. Kaget banget karena ada culture shock-nya nih di S2 UI. Yang pertama yang saya kaget adalah mahasiswanya sedikit banget. Mungkin kalau untuk angkatan setelah saya, mungkin nggak sudah tidak terlalu relate ya, karena kayaknya sudah banyak ya Mbak Ica, Mas Jo untuk mahasiswa sains sekarang gitu. Cuman kalau waktu saya, waktu satu angkatan saya itu masih di 35 orang kira-kira, terus untuk psikologi pendidikan itu 9 orang gitu, 9 mahasiswa. Nah, karena mahasiswanya sedikit, jadi teman-teman bisa lihat ini foto yang atas, ini ruangan belajar kami di ruang rapat, jadi letter U gitu ya. Jadi kelihatan ada yang mencatat, ada yang ngantuk-ngantuk, ada yang bingung, mukanya tuh terlihat banget gitu. Jadi pressure is real ya. Terus juga yang bikin culture shock adalah pengalaman sih, karena saya kan masuk sebagai fresh graduate, tapi teman-teman saya punya latar belakang yang bervariasi sekali. Ada yang sudah bekerja di company, di birokrasi, ada yang sudah bekerja pemerintahan, ada juga yang sudah bekerja di sekolah dan lain segala macamnya. Nah, pengalaman-pengalaman yang beragam itu nih yang akhirnya menambah dinamika di dalam kelas saat proses belajar. Karena kalau proses belajar di S2 ini, di Magister Science itu kan tidak seperti S1 ya, lebih banyak diskusi, terus juga mahasiswanya lebih dilepas, lebih diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat, untuk belajar sendiri gitu. Jadi, background kita, pengalaman kita itu terlihat sekali saat belajar di kelas. Kemudian yang ketiga, outputnya semuanya paper, research paper. Sebetulnya ini harusnya sudah bisa diekspektasikan ya, bahwa kalau kita masuk ke Magister Science, ya memang tujuannya adalah untuk belajar penelitian gitu, untuk belajar bagaimana sih cara kita mengembangkan ilmu psikologi dan bisa mempublikasi dalam bentuk paper. Tapi karena semua mata kuliah outputnya adalah paper, jadi agak culture shock sedikit, agak terkejut sedikit. Wow, ternyata sebanyak ini paper yang harus dibuat gitu. Tapi seru kok teman-teman kalau kita suka melakukan riset. Dan tadi freedom-nya itu ada sekali. Jadi kita sebagai mahasiswa S2 Magister Science Psikologi itu sangat diberikan kebebasan dalam belajar. Maksudnya adalah kita mau meneliti bidang apa, kita mau meneliti tentang apa, variabelnya apa, itu diberikan kebebasan terserah gitu, asal memang ada argumentasi dan alasan kuat nih kenapa kita mau mempelajari lebih dalam terkait topik ini, terkait variabel A gitu. Dan terakhir pressure-nya juga ada karena semakin kita dibebaskan, jadi kan semakin ekspektasinya tinggi juga ya bahwa oh kita sekarang sudah mahasiswa S2 nih di Fakultas Psikologi UI ya kan, salah satu fakultas psikologi terbaik di Indonesia. Jadi memang pressure-nya lebih tinggi. Kita diharapkan untuk bisa lebih aktif dalam proses belajar, kemudian juga bisa lebih mandiri dalam proses belajar dan juga bisa lebih banyak involve dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, selama saya di Fakultas Psikologi UI, khususnya selama S2 ini, saya merasa mendapatkan banyak hal positif. Saya bukan cuman berkembang secara knowledge dan secara skill ya, tapi saya juga merasa memang self development saya nih yang digodok sekali di dalam kelas gitu. Yang pertama, saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi lifelong learning gitu. Jadi maksudnya adalah di dalam kelas selama saya menjadi mahasiswa S2 itu dilatih sekali bahwa kita itu tidak bisa nih berhenti di satu titik. Jadi misalnya kita ada sesuatu yang kita nggak tahu, ya berarti kita harus langsung cari tahu lagi secara mandiri, kita harus baca lagi, kita harus gali lagi, riset lagi, dan dosen-dosen di psikologi UI ini perannya nanti akan lebih ke memfasilitasi kita, mengkonfirmasi bahwa apa yang kita pelajari ini sudah tepat atau belum. Lalu apa yang mungkin memang sudah kita coba cari, tapi kita mentok gitu kan. Nah, kita butuh konfirmasi sebetulnya pengetahuan kita ini sudah benar atau belum, pemahaman kita sudah sejauh apa. Nah, peran dosen menurut saya di masa S2 ini lebih ke situ sih, lebih ke fasilitator gitu ya. Kemudian kita juga dilatih untuk lebih independen tadi terkait kita diberikan kebebasan lebih banyak nih untuk belajar gitu. Jadi kita lebih bergantung pada diri kita sendiri. Kemudian juga saya merasa saya mendapatkan support
akses dan opportunities yang lebih banyak sejak saya kuliah di Fakultas Psikologi UI. Kalau terkait akses artikel jurnal dan lain sebagainya, sumber belajar, kemudian ruang belajar, itu sudah pasti terjamin ya kalau di Psikologi UI gitu. Apalagi sekarang juga kita sudah punya ruang belajar yang lebih nyaman gitu. Sudah banyak nih renovasi yang dilakukan di Psikologi UI. Jadi memang lingkungannya sudah lebih kondusif gitu ya. Terus juga saya merasa support dari teman-teman dan support dari dosen itu juga ada sekali, dari tenaga pendidikan juga ada sekali, kita sangat disupport untuk menyelesaikan studi kita. Dan, yang saya rasakan sekali adalah ketika saya masuk ke psikologi UI S2, saya merasa, pilihan itu membuka lebih banyak kesempatan lainnya. Jadi melalui networking itu juga, karena kan dosen-dosen kita di Fakultas Psikologi ini kan memang sudah expert di bidangnya nih dan sudah, berpengalaman gitu ya, tidak hanya di kampus tapi juga di luar kampus. Nah, kalau dari pengalaman saya jadi bisa, ikut banyak aktivitas-aktivitas yang awalnya saya tuh tidak terpikirkan bahwa saya bisa ikut aktivitas ini. Misalnya ikut di project riset, mungkin nanti akan dijelaskan juga terkait peran lab dan kelompok riset. Jadi saya jadi ikut proyek-proyek riset, membuat alat ukur yang tadinya saya waktu S1, saya cuma pelajarin itu di kelas, tapi di S2 ini saya bisa diajak untuk langsung terlibat secara prakteknya itu seperti apa sih kita membuat alat ukur, kemudian melakukan riset tentang e-sport misalnya. Kemudian juga opportunities lain, saya jadi bisa, diajak sebagai, konsultan, konsultan eksternal untuk kementerian dan lain sebagainya. Itu terima kasih sekali untuk, dosen-dosen di Psikologi UI atas kesempatannya. Nah, kalau ditanya apa yang dipelajari selama saya menempuh pendidikan di Magister Sains Psikologi, banyak sebetulnya, tapi secara garis besar ada 3 hal yang saya pelajari, hard skill, soft skill, dan terkait perspektif. Jadi kalau soal hard skill, tidak perlu diragukan ya teman-teman, bahwa kita akan belajar dari segi, pengetahuan ya. Jadi kalau, di Psikologi UI, ada mata kuliah umum, ada yang mata kuliah peminatan. Jadi kalau secara umum kita belajar lebih dalam terkait riset. Riset di psikologi itu seperti apa sih, metode penelitiannya, dan lain segala macamnya. Kemudian karena saya ambil peminatan psikologi pendidikan, jadi saya juga lebih banyak belajar terkait psikologi pendidikan itu sendiri. Misalnya saya belajar, sistem belajar mengajar di kelas itu yang baik seperti apa, motivasi pendidikan itu seperti apa, filsafat pendidikan juga, kemudian, pengukuran dalam bidang pendidikan, asesmen pendidikan, dan lain sebagainya. Itu saya lebih banyak mendalami selama S2. Kemudian yang penting juga adalah terkait soft skills. Nah, ini yang menurut saya dilatih sekali selama saya kuliah di S2 Psikologi UI. Yang pertama diskusi dan berargumen ini sudah pasti. Karena di kelas itu betul-betul sistem pengajarannya itu bukan yang dosen memberikan materi satu arah gitu, tapi memang, dosen itu bisa, mendorong kita mahasiswanya untuk lebih engage, lebih, involved di dalam pembelajaran. Misalnya melalui pertanyaan-pertanyaan diskusi, studi kasus, atau juga kita sudah dikasih nih, bahan bacaan, kemudian misalnya H-1 kita harus baca sendiri, kemudian di kelas kita tinggal mendiskusikan kira-kira pemahaman kita sudah sejauh apa sih, kemudian implikasi dari, ilmu yang sudah kita baca itu seperti apa gitu. Jadi memang kalau di kelas itu, harus lebih fokus, harus lebih aktif karena memang nggak bisa yang cuman, "Oh kita mendengarkan aja nih kelas," gitu, itu nggak bisa kalau di S2 Psikologi UI. Kemudian juga curiosity, karena kan kita akan jadi researcher ya gitu, jadi memang harus lebih peka dengan isu-isu sosial, isu-isu di sekitar kita, kemudian kira-kira bagaimana sih solusinya. Kemudian ya soft skill lain seperti komunikasi, critical thinking, analytical thinking, dan yang tidak kalah penting adalah perseverance juga karena, kuliahnya berat, tapi bisa dilalui, bisa sekali dilalui, gitu. Kemudian terkait perspektif, itu tadi, karena teman-teman saya juga, dari latar belakang yang beragam, gitu kan. Terus juga, mulai dari usia, pengalaman, semuanya kan beda. Dan untuk Magister Sains Psikologi itu kan tidak harus dari background-nya psikologi ya. Jadi banyak kalau di kelas saya sendiri tuh dulu banyak ada yang sastra Inggris, ada yang IT, ada yang astronomi. Jadi memang, cara pandang mereka dalam pendidikan itu jadi beda-beda dan jadi, kita bisa mendapatkan perspektif yang lebih luas. Nah, kemudian saya mau sharing juga terkait challenge yang dihadapi selama kuliah di Psikologi UI. Yang pertama adalah yang pasti adaptasi di awal. Kenapa ini sulit? Karena walaupun S1 saya di UI, tapi ternyata waktu saya masuk S2 tetap kaget karena, oh berat juga ya, terus, oh
padat juga ya untuk kuliahnya gitu. Banyak bahan yang harus dibaca, banyak jurnal yang harus dianalisis, kemudian banyak tugas riset yang memang harus dikerjakan secara individu gitu. Jadi memang adaptasi di awal itu pasti jauh lebih sulit ya. Tapi semakin dijalani, semakin kita tahu ritmenya dan mungkin karena ketika kita memilih, kuliah itu sudah dengan pertimbangan yang matang, kita mau ambil peminatan ini pasti akan lebih mudah. Karena di psikologi UI itu menurut saya menjawab banyak keresahan dan pertanyaan-pertanyaan saya dari, saya lulus S1 gitu. Jadi memang banyak tujuan saya yang tercapai melalui psikologi UI ini. Jadi salah satunya misalnya saya merasa saya kurang mendalami pendidikan, kemudian selama kuliah akhirnya, oh saya jadi lebih banyak tahu nih soal pendidikan, soal teori-teorinya, soal, isu-isunya gitu. Jadi tetap, ini bisa dijalani dengan fun ya teman-teman. Kemudian time management, ini juga challenge, tapi ini memang hal yang harus dipelajari selama kuliah. Kemudian burnout juga, jadi memang sejujurnya saya memutuskan untuk kuliah itu karena, kuliah lagi karena memang suka riset. Tapi saya merasa bahwa, saya sebagai lulusan S1 itu kompetensinya masih sedikit sekali nih. Akhirnya saya pilih, oke memang harus kuliah lagi di Magister Science Psikologi. Dan ternyata memenuhi ekspektasi bahwa saya diajari, lebih dalam soal riset-riset khususnya di bidang psikologi dan psikologi pendidikan. Tapi memang akhirnya karena terlalu banyak yang harus di-riset, ya akhirnya kita pasti akan mengalami kejenuhan, burnout juga, dan itu pentingnya kenapa kita butuh yang namanya support. Dan kita harus selalu ingat, apa sih alasan kita dulu memutuskan untuk kuliah lagi, untuk bisa mengatasi hal tersebut. Dan pressure tadi ya, pressure juga ini termasuk challenge, tapi ini juga bisa diatasi kalau misalnya teman-teman punya support yang baik, kemudian memang, kalian ingat lagi nih bahwa saya kuliah di psikologi UI ini, kita sudah terpilih loh, nggak banyak orang yang bisa kuliah di psikologi UI apalagi S2 gitu kan. Dan saya mempelajari hal yang saya mau, banyak informasi, pengalaman yang bisa saya dapat di sini. Jadi, itu bisa mempertahankan semangat kita untuk belajar sebaik-baiknya di Fakultas Psikologi UI. Nah ini untuk, future karir. Sebetulnya setelah saya lulus dari S2 UI, sebetulnya agak struggle untuk menentukan kira-kira mau berkarir di mana ya. Sejujurnya saya dulu kuliah lagi karena memang mau berkarir sebagai akademisi, sebagai pengajar di universitas. Tapi ternyata realita tidak semudah itu. Jadi harus beradaptasi lagi, harus mencari solusi kira-kira harus berkarir di bidang apa. Dan ini, ada sedikit tips mungkin untuk nanti teman-teman yang mau masuk ke Magister Science Psikologi nanti setelah lulus, penting untuk, mmm, mencari karir yang memang fit dengan diri kita. Jadi fit dari segi kemauan, value kita seperti apa, prinsip dan kebutuhannya itu seperti apa. Kemudian kualifikasi juga, ini akan menjadi tantangan nanti ketika berkarir setelah lulus S2. Karena gelar S2 itu kan bukan gelar yang mudah ya. Jadi nanti ketika kita sudah berkarir dengan gelar S2, itu pasti nanti akan ada tantangan lagi, challenge untuk membuktikan kapabilitas kita bahwa kita pantas, mendapatkan gelar S2 yang sudah kita raih susah payah gitu kan. Dan kita tetap harus open, tidak membatasi diri terhadap kesempatan yang ada gitu di bidang, teman-teman nanti. Yang pasti yang perlu diingat adalah having a master's degree doesn't necessarily mean we've mastered it. Sebetulnya ini hasil refleksi saya bahwa setelah kita lulus S2, apalagi di psikologi UI, memang banyak yang sudah dipelajari dan kita pasti bertambah dari segi pengetahuan dan kemampuan. Karena, proses pembelajaran di psikologi UI yang menurut saya sangat berkualitas ya. Jadi kita bukan hanya diajarkan dari segi teori, tapi kita juga ada praktek dalam membuat riset dan lain sebagainya. Apalagi kalau teman-teman nanti berkesempatan, bisa ikut dalam project-project, dosen atau project-project, kelompok riset tertentu gitu. Menurut saya itu menambahkan pengalaman sekali di lapangan. Tapi kita tetap, eee, perlu ada mindset bahwa kita harus tetap belajar, bahwa apa yang kita dapatkan, di psikologi UI ya tetap harus dikembangkan di luar. Justru apa yang sudah kita dapatkan itu ya harus kita perdalam lagi nanti di luar dalam karir selanjutnya gitu kan, untuk kita benar-benar bisa nih menjadi ahli di bidangnya masing-masing, misalnya di bidang sosial, pendidikan, kepribadian, dan lain sebagainya. Nah, mungkin mau sharing sedikit juga, jadi sejak saya lulus dari, S2 Psikologi UI, kemudian saya akhirnya memutuskan untuk berkarir di NGO atau konsultan pendidikan,
namanya Yayasan Nusantara Sejati. Jadi saat ini saya lebih aktif sebagai project officer di salah satu NGO. NGO ini bergerak di bidang pendidikan. Nah, sebetulnya kenapa sih saya memutuskan untuk berkarir di bidang NGO? Karena setelah saya lulus dari S2, saya merasa bahwa banyak nih hal-hal yang bisa dilakukan setelah kita lulus dari S2 Psikologi UI. Karena Psikologi UI itu kan tidak hanya, walaupun kita Magister Science ya, tapi kompetensinya itu bukan hanya terbatas dalam riset gitu. Maksudnya kita bisa, kalau karena saya pendidikan, selain riset, kita juga mungkin bisa nih sebagai konsultan di bidang sistem pengajaran, belajar mengajar di kelas itu seperti apa, kemudian juga training, evaluasi, dan lain segala macam ya gitu, nggak hanya terbatas di riset akademis. Nah, akhirnya saya memutuskan, oke, mungkin ini saatnya untuk coba berkarir di bidang NGO. Nah, nanti opsi karir lainnya, apa saja yang bisa dipilih oleh lulusan S2 Magister Sains Psikologi UI, nanti akan di-share lebih banyak nih oleh Mbak Ica dan Mas Jo. Kira-kira teman-teman bisa berkarir di apa saja sih setelah lulus dari sini? Kalau ditanya relevan atau tidak, relevan, karena ini kan NGO pendidikan. Tapi apakah 100% relevan? Tidak 100% juga, karena yang kita pelajari di kampus misalnya penelitian secara akademik gitu ya. Tapi ketika di lapangan pekerjaan kan tidak bisa 100%-nya akademik. Tapi kalau saya tidak belajar di Psikologi UI, mungkin saya nggak akan survive di dunia pekerjaan saya yang sekarang. Karena di NGO itu sangat dituntut yang namanya inisiatif untuk belajar, kemudian sangat dituntut curiosity, sensitivitas kita terhadap isu-isu di sekitar kita, dan itu semua saya pelajari selama saya kuliah di Psikologi UI. Gitu. Termasuk juga kemampuan kita untuk cepat belajar, untuk bekerja dengan pace yang cepat, itu semua dipelajari di Psikologi UI dengan padatnya aktivitas di kampus gitu. Jadi itu yang saya pelajari. Jadi kalau ditanya sangat membantu atau tidak, iya. Sangat membantu karir saya yang sekarang. Sampai akhirnya saya bisa survive lah di tempat saya saat ini. Begitu. Mungkin sekian untuk sharing dari saya. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih saya sampaikan ke Mbak Desi. Oke, terima kasih Kak Vira untuk sharingnya. Ternyata menarik banget ya teman-teman. Sharing Kak Vira sebagai alumni dari mahasiswa Prodi Sains Peminatan Psikologi Pendidikan nih. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi umum. Yang dalam hal ini kita akan ditemani oleh dua narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama itu saya kenalkan dulu, ada Dr. Rizka Halida, SPC-MPC, selaku Ketua Prodi Sains Psikologi, dan ini akrab kita panggil Mbak Ica gitu ya. Kemudian narasumber kita yang kedua ada Dr. Jovarian Budiana, MSI. Beliau merupakan Sekretaris Prodi Magister Sains Psikologi yang akrab kita panggil dengan Mas Jo. Oke, kita sapa dulu ya. Halo Mbak Ica dan Mas Jo. Halo Halo Desi, halo Desi, semua. Halo, halo sehat semuanya, Jo? Alhamdulillah sehat. sehat. Oke, nah tadi kan kita udah dengar nih teman-teman sharing dari alumni dari Prodi Sains. Sekarang kita dengar dulu ya pemaparan materi terkait dengan Prodi Sains Psikologi. Kepada Mbak Ica sama Mas Jo, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya senang sekali kita bisa ketemu di layar ya, di dalam acara open house di Prodi Magister Sains ini dengan teman-teman semua. Dan ini adalah memang momen yang kita sudah lakukan dalam beberapa tahun terakhir dengan dukungan dari Fakultas Psikologi. Nah, dalam kesempatan ini saya dan Mas Jo akan menjelaskan A sampai Z-nya ya tentang program studi psikologi program magister atau yang sering kita singkat menjadi S2. Jadi boleh next. Nah, sedikit sejarah dari Fakultas Psikologi UI ini. Jadi awalnya itu adalah pidato ilmiah Profesor Dr. Slamet Iman Santoso. Ini kalau dari foto-foto ini adalah foto dekan dari psikologi pertama sampai sekarang. Ini dekan pertama dan pendiri Fakultas Psikologi mengatakan bahwa penting untuk mendeteksi the right man on the right place serta the wrong man on the wrong place. Jadi
pernyataan ini berimplikasi bahwa kita perlu studi yang lebih lanjut untuk memahami tentang manusia dalam berbagai konteks untuk kemudian menerapkannya atau secara lebih baik mengetahui kebutuhan masing-masing dan penempatan. Kemudian setelah pidato di waktu itu namanya masih Fakultas Pengetahuan Teknik UI Bandung ya, tapi saat ini jadi ITB. Dan setelah itu ada kursus asisten psikologi, ini masih tahun 53, saya juga belum lahir ya. Terus tahun 55 baru pindah ke bawah FKUI, dan kemudian di tahun 1960 di 1 Juli menyebut Fakultas Psikologi UI berdasarkan SK Menteri. Nah, berikutnya untuk itu yang Fakultas Psikologi secara umum ya. Untuk program magister sendiri ini lahir di tahun 1993 di masa kepemimpinan Dekan Dr. Randa Yaumil Agus Sahid. Nah, dan sejak saat itu sampai sekarang kira-kira kita sudah meluluskan lebih ya dari 700 lulusan. Next. Apa sih visi dan misi dari program ini atau fakultas kita? Visinya menjadi unggulan dalam penyelenggaraan pendidikan dan penelitian di tingkat magister yang berbasis riset, berorientasi lintas budaya dan perkotaan di tingkat nasional dan mengambil peran di tingkat Asia Tenggara. Nah, kalau kita lihat kondisi kita saat ini seperti apa dalam upaya mencapai visi dan misi tersebut. Nah, ini kalau kita lihat ada hasil pemeringkatan dari Times Higher Education World University Ranking 2025 by subject ya. Ada 10 keilmuan UI yang meraih peringkat 10 besar terbaik di Asia Tenggara, dan salah satunya adalah psikologi. Gitu. Jadi so far so good, dan kita terus strive untuk menjadi yang terdepan. Dan kemudian untuk kalau dari segi keilmuan, ini ada 8 keilmuan yang menjadi yang terbaik di Indonesia. Di sini ada psikologi juga salah satunya. Jadi ini adalah bentuk dari bagaimana upaya-upaya yang kita lakukan untuk mencapai visi ini kemudian di-acknowledge oleh lembaga pemeringkatan di luar kita sendiri. Next. Nah, misinya apa? Ini ada setidaknya 4 misi ya dari kita. Kita ingin dalam misi ini menyelenggarakan pendidikan psikologi jenjang magister berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, dan bersikap ilmiah. Itu misi pertama. Lalu yang kedua, menghasilkan temuan ilmiah dalam bidang psikologi yang berorientasi lintas budaya dan perkotaan. Lalu misi yang ketiga, mensosialisasikan karya ilmiah lewat jalur publikasi nasional dan internasional, serta mendorong sivitas akademika melakukan sharing ilmu pengetahuan dengan jejaring nasional maupun internasional. Barangkali kalau tadi Anda mendengarkan testimoni ya dari Vira, itu relate ke sini. Jadi misi ini kita terapkan di kelas sehingga mahasiswa juga secara real mengalaminya. Nah, ini foto ketika tahun lalu kita menyelenggarakan PSAF ya. PSAF itu semacam orientasi untuk mahasiswa baru. Ini angkatan 2024. Next. Nah, kompetensi lulusannya bagaimana? Ini capaian pembelajaran lulusan ada 7. Intinya yang pertama itu kita lulusan S2 Sains ini akan mampu mengevaluasi konsep dan teori psikologi yang berkenaan dengan individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat perkotaan sebagai dasar membangun tesis atau proposisi untuk mengembangkan teori psikologi. Nah, kita tahu bahwa psikologi ini ilmu yang sangat versatile, bisa diterapkan ke berbagai konteks ya, untuk menjelaskan perilaku individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat. Dan karenanya sangat perlu untuk selalu diberi asupan perkembangan ilmu yang terkini. Sebab kalau diterapkan tetapi tidak based on perkembangan ilmu yang terkini, itu itu menjadi kurang tepat. Gitu.
Kemudian yang kedua juga lulusan kita mampu menganalisis berbagai masalah yang terjadi di tingkat individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat perkotaan. Ini analisisnya berdasarkan konsep dan teori psikologi serta pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan kreatif. Jadi Anda kalau masuk dan kemudian lulus dari S2 Sains, ya tadi akan terpapar juga dengan isu-isu bagaimana yang tadi Vira sampaikan ya di testimoninya. Kemudian juga kompetensinya adalah mampu mengelola penelitian ilmiah dalam bidang psikologi. Pendekatannya monodisiplin, interdisiplin, dan atau multidisiplin. Nah, Anda akan banyak dilatih, terlibat untuk mengelola penelitian, untuk mengembangkan ilmu maupun menjawab permasalahan psikologis yang ada, kemudian disusun dalam bentuk tesis atau publikasi. Juga Anda dilatih untuk menyusun ide, hasil pemikiran, hasil penelitian, dan argumen saintifik lainnya berdasarkan etika akademik. Jadi ini etika akademik fakultas atau di prodi kita, karena itu penting untuk menjaga integritas. Kemudian kita juga belajar mengkomunikasikan kepada masyarakat, akademik maupun umum. Lalu kompetensi lain adalah mampu mengelola relasi profesional sesuai kode etik psikologi Indonesia. Nah, dalam proses pembelajaran ini relasi profesional penting sekali. Kita nggak akan bisa lulus sendirian. Jadi Vira juga mengalami kita perlu support, termasuk dari rekan-rekan dan juga relasi profesional dengan mahasiswa atau ilmuwan lain. Kemudian juga meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan mendokumentasikan data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah. Next. Nah, ini kalau kita bicara identitas program, kita terakreditasi A berdasarkan BAN-PT tahun 2020 dan gelar lulusannya adalah Magister Sains. Pendidikannya akan dijalani selama waktu 2 tahun atau 4 semester dan ini dilakukan secara penuh waktu ya. Dan untuk program ini terbuka untuk S1 dari psikologi maupun non-psikologi, dan untuk yang non-psikologi nanti akan dibekali dan akan mengikuti namanya pembekalan. SKS-nya ada berapa? Ini kita baru melakukan redesigning kurikulum sesuai dengan aturan dari Dikti ya. Ada 54 SKS. Nanti akan secara lebih detail dijelaskan oleh Mas Jo. Intinya ada mata kuliah wajib, lalu ada mata kuliah pilihan, kemudian lintas spesial, tugas akhir, dan publikasi. Next. Oke, ini berapa peminatan di prodi magister? Di sini ada 5 ya, teman-teman. Psikologi industri dan organisasi, psikologi kepribadian, lalu ada psikologi perkembangan, lalu psikologi sosial, dan juga psikologi pendidikan. Nanti silakan teman-teman untuk memilih dari 5 peminatan ini mana yang paling sesuai ya dengan kebutuhan, paling relevan dengan bakat dan minat teman-teman. Next. Untuk PIO ini saya nggak akan bacakan karena tadi juga di video udah ada ya. Tapi intinya PIO ini belajar tentang teori dan kaidah tingkah laku di konteks organisasi. Organisasinya bisa komersial maupun nirlaba. Ada 2 ranah yang dipelajari yaitu perilaku organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Perilaku yang dipelajari di level individu, kelompok, dan organisasi. Lalu ada peminatan psikologi sosial, yang mana ini merupakan cabang dari psikologi untuk mengkaji tingkah laku individu di situasi sosial. Di sini juga mahasiswa akan melakukan kajian dan analisis tentang bagaimana individu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Next. Lalu psikologi pendidikan, ini program ini atau peminatan ini bertujuan mengembangkan ilmuwan di lingkup pendidikan yang berbasis riset dan etis profesional. Intinya bagaimana soal-soal pendidikan dan lingkungan pendidikan,
sistem di sekolah, interaksi antara guru dan murid, dan sebagainya dipelajari di sini. Lalu ada peminatan psikologi perkembangan. Ini Anda mahasiswa akan belajar mengenai perkembangan manusia dari lahir sampai tutup usia, dan di sini nanti ada berbagai mata kuliahnya juga, misalnya perkembangan emosi, perkembangan bahasa, dan sebagainya. Next. Juga ada psikologi kepribadian. Ini bagaimana secara spesifik kita mempelajari perbedaan individu yang kemudian mewarnai tingkah laku di dalam berbagai situasi dan di berbagai setting gitu ya. Baik itu di bidang politik, kemasyarakatan, organisasi, dan sebagainya. Next. Nah, peluang karirnya apa saja sih kalau lulus dari S2 Sains? Ini terbuka luas, akademisi dan peneliti universitas. Ini akan beberapa alumni kita juga sudah menjadi akademisi dan peneliti universitas. Lalu ada juga menjadi konsultan tes psikologi dan statistik, karena nanti Anda akan belajar mengenai statistik dan analisis data. Juga ada karir di human resource development, biasanya di corporate. Kemudian ada karir sebagai market research, lembaga survei, NGO dan pemberdayaan masyarakat, ini yang sekarang digeluti oleh Vira. Lalu ada juga karir sebagai pemerintah, dan ini adalah poster dari beberapa kegiatan prodi yang cukup rutin kita lakukan, yaitu diskusi bareng praktisi dan akademisi. Topiknya macam-macam. Waktu itu kita mengangkat topik psikologi konsumen, kemudian tentang gaming, kemudian tentang politik menjelang pemilu kemarin, dan sebagainya. Next. Oke, saya berhenti di sini karena akan dilanjutkan oleh Mas Jo. Silakan Mas Jo. Oke, terima kasih Mbak Ica. Suara saya terdengar jelas ya. Apakah suara saya terdengar atau jangan-jangan berbayang-bayang? Jelas Mas Teman-teman, Jo. apakah suara saya terdengar? Oke. Jelas kok. Oke, jelas ya. Ya, terima kasih Mbak Ica. Nah, ini berarti tadi sudah sekaligus menjawab pertanyaan yang pertama ya. Ada berapa peminatan di program studi Magister Science. Nah, sekarang kalau saya akan lebih menjelaskan jadi gimana cara masuknya nih gitu ya ke dalam program studi Magister Science. Nah, yang pertama itu dari segi persyaratan calon mahasiswanya ya. Nah, ini memang kita mensyaratkan mahasiswa itu minimal IPK-nya itu ada di 3,00 ya untuk IPK-nya. Dan ini dari perguruan tinggi negeri yang sudah terakreditasi dengan minimal akreditasi B. Juga kalau perguruan tinggi swasta itu ada ijazah yang disamakan dengan Kopertis. Kalau perguruan tinggi luar negeri itu dengan ijazah yang telah mendapatkan penyetaraan. Ya, jadi perlu mengurus penyetaraan dulu kalau ternyata memang di S1-nya adalah dari luar negeri. Nah, memang ini sejak beberapa tahun terakhir juga di program studi Magister Science kita juga menerima mahasiswa dari luar negeri ya. Jadi memang nanti teman-teman juga kemungkinan akan juga kuliah bareng dengan mahasiswa dari luar negeri ya, yang sudah kemarin baru lulus tuh ada yang dari Fiji, kemudian juga ada dari Pakistan gitu ya. Nah, itu jadi juga ada teman-teman dari warga negara asing juga yang ikut berkuliah. Kemudian kita juga dalam program studi Magister Science ini itu kita mensyaratkannya teman-teman bisa meluangkan kegiatan perkuliahannya ini untuk penuh waktu ya atau full time. Jadi memang ini Mas bisa nggak kalau sambil kerja atau bisa nggak sambil saya kerja di jam 8 sampai jam 5 sore gitu ya, terus habis itu saya kuliah. Nah, itu jawabannya mungkin masih belum bisa gitu karena di sini kita memang menerima yang full time student gitu ya. Jadi memang cukup sibuk tadi seperti udah diceritakan juga sama Vira ya. Dari Senin sampai Jumat itu akan ada perkuliahan-perkuliahan dan kegiatan-kegiatan lain yang juga bisa teman-teman ikuti gitu selama berkuliah. Jadi memang sifatnya adalah full time. Kemudian kalau misalnya memang sudah bekerja, nah itu nanti boleh nanti dilampirkan juga ada surat
tugas belajar ya kalau misalnya memang ternyata ini adalah surat tugas belajar begitu ya, juga surat rekomendasi juga dari instansi atau perusahaan terkait itu. Nanti itu akan ketika di proses penerimaan mahasiswa itu nanti kita akan minta untuk surat-surat dan kelengkapan dokumentasinya gitu ya. Nah, kalau seandainya memang bukan berasal dari jenjang S1 psikologi, itu memang perlu mengikuti pembekalan dulu. Tadi sudah sempat disampaikan ya oleh Mbak Ica, selama 2-6 minggu. Nah, ini materi-materinya itu diantaranya berkaitan dengan psikologi umum, statistik dasar gitu ya, metode penelitian dasar, sama penulisan ilmiah gitu. Itu yang nanti akan didapatkan pembekalannya bagi yang bukan berasal dari S1 psikologi. Tapi teman-teman jangan khawatir kalau yang bukan dari S1 psikologi, apakah berarti yang S1 psikologi kemungkinannya lebih kecil untuk tidak diterima atau kemungkinan lebih kecil untuk diterima gitu ya? Enggak juga gitu. Jadi memang di kita banyak banget bervariasi sekali gitu ya pendaftarnya gitu ya. Mulai ada yang dari kedokteran gigi, dari ilmu komputer, dari teknik, dari FISIP macam-macam gitu ya. Jadi kita cukup diverse gitu memang yang masuk ke dalam program studi Magister Sains ini. Lalu nanti teman-teman juga perlu menyiapkan ya, ada scan ijazah asli waktu S1-nya, kemudian dari transkrip aslinya juga ya, nilai-nilainya dari semester 1 sampai lulus gitu ya, termasuk juga skripsinya atau tugas akhir kalau memang bukan dari psikologi kan suka belum tentu ada skripsi juga gitu. Kemudian juga nanti surat rekomendasi dari pembimbing skripsi ya atau pembimbing akademik selama berkuliah S1. Kemudian kalau memang pernah bekerja, kita juga minta surat rekomendasi juga dari atasannya gitu ya. Selain itu juga kita butuh CV nanti kurikulum vitae gitu ya dari teman-teman dan juga letter of motivation. Jadi nanti menulis apa motivasinya untuk masuk ke dalam perkuliahan di S2 Magister Psikologi Sains ini gitu. Jadi nanti itu akan kita minta sebelum proses wawancara. Kemudian juga nanti sebelum proses wawancara itu nanti teman-teman akan ada SIMAK UI gitu ya, seleksi masuk UI. Itu tesnya berupa tes potensi akademik, tes TPA, dan juga nanti ada tes bahasa Inggris gitu ya. Nah untuk ini juga saya baru tahu informasinya karena sepertinya sudah berbeda ya. Ternyata mulai beberapa tahun terakhir itu sudah tidak lagi bisa menggunakan TOEFL ya, TOEFL jadi memang harus tes dari Universitas Indonesia untuk bahasa Inggris. Nah, jadi kalau nanti teman-teman mau mendaftar, ini kira-kira kurang lebih secara umum gambaran alurnya tuh seperti ini gitu ya. Jadi pertama nanti teman-teman masuk dulu nih ke website penerimaan.ui.ac.id. Nah, di situ nanti akan jelas prosedurnya gitu ya, langkah-langkahnya yang harus diperhatikan apa saja, mulai dari mendaftar gitu ya. Dan mendaftar berarti nanti melengkapi tuh berkas-berkasnya gitu ya. Dan kemudian kalau udah lengkap gitu nanti diminta mungkin akan membayarkan biaya pendaftarannya, kemudian nanti setelah itu mengunduh kartu ujiannya gitu. Nah, setelah itu baru bisa ikut ujian dan jangan lupa bawa kartu ujiannya itu gitu. Nah, ketika di ujian itu nanti ada TPA gitu ya, ada 3 kemampuan yang diukur, kemampuan verbal, kemampuan kuantitatif, dan kemampuan logika. Ini standar ya di TPA dimanapun gitu ya, tapi ya dari tahun ke tahun ini SIMAK UI kita mengandalkan 3 kemampuan ini. Nah, kemudian juga tadi ya lulus ujian bahasa Inggris yang diadakan oleh Universitas Indonesia. Ya, jadi kenapa sih kok bahasa Inggris itu penting kalau di pembelajaran kita? Karena nanti ketika teman-teman masuk ke dalam program studi Magister Science itu bisa dibilang ya berapa ya hampir 100% sumber-sumber yang akan digunakan memang bahasa Inggris semuanya gitu. Dan mulai dari jurnal, buku dan sebagainya itu semuanya bahasa Inggris gitu. Jadi kita mau teman-teman takutnya jangan sampai kesulitan ketika memang nanti berkuliah gitu ya. Jadi kita lihat dulu kemampuan bahasa Inggrisnya seperti apa gitu. Nah, kemudian juga setelah dianggap lulus ya di 2 tes itu, maka nanti kalian akan menerima
pengumuman tahap 1 gitu ya. Tahap 1 ini berarti sudah lulus tes seleksi di SIMAK UI-nya gitu. Nah, setelah itu baru kita akan minta nih tadi ya motivation letter, CV, surat rekomendasi, ijazah ya yang memang dibutuhkan untuk kelengkapan sebelum wawancara. Nah, jadi nanti teman-teman di tahap kedua itu akan ada wawancara dengan dosen-dosen di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia sesuai dengan peminatan yang dipilih. Jadi misalnya kalau peminatannya kepribadian, maka berarti nanti akan diwawancara oleh dosen-dosen yang akan mengajar di peminatan kepribadian. Dan juga sosial berarti diajar oleh diwawancara oleh dosen-dosen dari peminatan sosial dan sebagainya. Nah, jadi kalau seandainya ternyata dari wawancara itu sudah dianggap lulus gitu ya, maka nanti akan ada pengumuman final dari seleksi masuk UI bahwa teman-teman sudah dinyatakan diterima gitu atau ditolak gitu ya dari proses penerimaannya. Nah, kalau seandainya diterima, maka nanti teman-teman wajib melakukan pendaftaran ulang dan setelah itu baru akan resmi diterima sebagai mahasiswa UI. Jadi prosesnya apa namanya ada 2 tahap ya kalau dari segi ujiannya. Yang pertama adalah tes dulu dan setelah itu baru ada wawancara. Nah, untuk biaya perkuliahannya, nah di kita udah nggak ada lagi ketentuan untuk membayarkan biaya apa namanya itu uang gedung, uang awal gitu udah nggak ada ya. Jadi di sini besaran biaya perkuliahannya itu adalah 22 juta per semester. Jadi kalau seandainya teman-teman memang apa namanya menargetkan untuk lulus tepat waktu, yang artinya mungkin 3 sampai 4 semester gitu ya, atau 1,5 tahun sampai 2 tahun. Nah, berarti bisa dihitung perkiraan biayanya berapa gitu ya, tinggal dikali apa namanya 22 juta dikali 3 atau 4 semester. Jadi untuk biaya perkuliahannya itu nanti apa namanya ini biasanya dibayarkan setiap awal semester. Nah, teman-teman nanti perhatikan ya ini tanggal-tanggal untuk pendaftarannya gitu ya. Ini sudah mulai bisa nih mengisi formulir pendaftaran itu ternyata masih bisa sampai tanggal 26 Maret. Ini udah buka nih ya berarti. Nah, jadi teman-teman udah bisa nih sekarang mengisi formulir pendaftaran dan juga udah bisa melakukan pembayaran biaya pendaftarannya. Nah, juga sampai 26 Maret juga ini udah bisa upload dokumen persyaratan pendaftaran. Nah, ini jangan sampai ketelatan ya teman-teman. Dan biasanya jangan di apa namanya tunda-tunda sampai 26 Maret. Ntar biasanya suka sibuk tuh server di UI-nya gitu ya. Jadi nanti apa namanya suka susah untuk upload ya. Jadi mendingan teman-teman udah dari jauh-jauh hari gitu ya. Kemudian pencetakan kartu tanda peserta ujiannya itu sampai tanggal 12 April dan kemudian tanggal 13 itu ada ujian masuknya gitu ya. Nanti akan diinfokan gitu ya prosedurnya seperti apa ujian saringan masuknya lewat website penerimaan UI. Dan pengumuman dari SIMAK UI-nya itu tanggal 9 Mei gitu ya. Dan setelah itu nanti akan ada informasi lebih lanjut mengenai proses selanjutnya. Nah, jadi kalau teman-teman nanti mau tahu lebih lanjut lagi dan lebih detail lagi itu bisa apa namanya melihat di penerimaan UIAC ID atau simak.ui.ac.id. Itu nanti di situ juga ada help desk-nya kalau teman-teman memang ingin apa bertanya gitu ya berkaitan dengan apa namanya prosedur simak UI ini. Nah, jadi teman-teman tadi udah tahu, oh berarti prosedur masuknya begitu. Nah, tapi apa aja sih yang nanti akan dialami gitu ya selama berkuliah gitu. Nah, ini nanti teman-teman standarnya nanti kita akan mulai kurikulum baru ini akan ada 4 semester dengan struktur seperti yang ada di slide ini gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat, oh di semester 1 itu teman-teman akan belajar dulu metode riset kuantitatif, statistik analisis data lanjut gitu ya. Nah, ini hal-hal yang dibutuhkan untuk riset sebenarnya gitu ya. Tadi seperti dibilang sama Vira, sama Mbak Ica, memang kan kompetensinya di sini banyak adalah bagaimana kalian bisa mengembangkan ilmu gitu dan bisa melakukan riset secara mandiri. Nah, ini jadi kita mempersiapkan juga dari segi metodologinya. Nah, juga di sini ada filsafat ilmu pengetahuan gitu ya, itu sebanyak 2 SKS dan nanti teman-teman juga bisa memilih itu mata kuliah dari peminatannya atau juga bisa sebenarnya lintas peminatan. Jadi teman-teman, oh saya walaupun misalnya oh, saya daftarnya psikologi perkembangan misalnya gitu ya, tapi teman-teman bisa nanti apa namanya ngambil, oh saya ngambilnya 4 mata kuliah psikologi perkembangan, tapi saya juga bisa ngambil 2 mata kuliah lain dari psikologi yang lain, misalnya psikologi pendidikan misalnya atau psikologi apa namanya
industri organisasi gitu, itu bisa banget. Karena kan memang kita di sini juga mengencourage juga mulai dalam kurikulum baru ini supaya apa namanya lebih tidak terkotak-kotakan banget gitu ya. Jadi sehingga teman-teman juga bisa lebih lintas disiplin juga gitu di sini. Karena kadang-kadang kan mungkin topik risetnya juga ada yang misalnya eh, saya senang belajar tentang bagaimana apa namanya anak belajar di sekolah gitu ya. Akan tetapi anak belajar di sekolah tapi ternyata itu ada proses gangguan perkembangan. Nah, itu kan berarti kan mungkin dari psikologi pendidikan juga dia perlu tahu juga ilmu dari psikologi perkembangan gitu, selain dari ilmu psikologi pendidikan. Jadi kita mendukung supaya ada lintas disiplin itu gitu. Nah, di semester 2 itu kita masih apa namanya ada mata kuliah yang sifatnya penelitian gitu ya. Dan di sini seperti pengembangan alat ukur psikologi dan metode riset dan analisis data kualitatif gitu ya. Jadi udah ada kuantitatif dan ini dilengkapi lagi dengan kualitatif juga psikometri dari pengembangan alat ukurnya. Nah, kemudian di sini sudah mulai nih teman-teman mulai mengerjakan proposal tesis yang biasanya nanti juga akan ada setiap tahun itu selalu ada yang namanya pameran proposal tesis. Ya, jadi satu angkatan itu nanti akan memamerkan proposalnya untuk publik gitu ya. Itu di apa namanya di setiap tahun selalu ada. Nah, juga nanti dilanjutkan juga mata kuliah peminatan, lintas peminatan itu masih bisa diambil lagi juga di semester 2 dengan perhitungan 6-9 SKS. Jadi setiap mata kuliah peminatan atau lintas peminatan itu sekarang adalah 3 SKS gitu ya. Jadi kalau 6-9 SKS berarti 2-3 mata kuliah. Kemudian di semester 3 ini nanti teman-teman udah apa namanya tinggal tersisa mata kuliah peminatan aja gitu ya sama lintas peminatan ya. Sisanya adalah ini sudah mulai mengerjakan tesis nih, mengerjakan tesis juga nanti bisa persiapan seminar tesis gitu ya. Jadi seminar tesis ini biasanya harus dilakukan dulu sebelum tesis, sebelum sidang tesis gitu ya. Nah, jadi seminar tesis ini supaya untuk mempersiapkan teman-teman untuk apa namanya oh berarti tesisnya sudah oke nih dari segi penguji untuk pengambilan datanya gitu misalnya, dan untuk apa namanya data awalnya ternyata sudah oke gitu, dan untuk pengujian alat ukurnya sudah oke. Jadi baru nanti boleh lanjut ngambil data ataupun melakukan penelitian lanjutan gitu ya untuk tesisnya. Juga nanti teman-teman akan ada yang namanya magang penelitian sebanyak 4 SKS. Nah, ini teman-teman nanti ini akan magang di salah satu laboratorium atau kelompok riset yang ada di Fakultas Psikologi UI selama semester 3 ini. Nanti akan kita lihat ya list dari kelompok riset dan laboratoriumnya itu ada apa saja. Nah, baru di semester 4, jadi kalau teman-teman apa namanya sudah selesai di semester 3 sebenarnya sudah bisa nih selesai tesisnya gitu ya. Nah, tapi nanti di semester 4 ini kita minta teman-teman untuk melakukan publikasi dari hasil risetnya atau diseminasi riset. Bisa dalam bentuk artikel jurnal ya, kebanyakan itu biasanya dari artikel jurnal ataupun juga bisa dari proceeding gitu ya. Apa namanya? Proceeding yang ada di konferensi biasanya. Nah, nanti teman-teman itu boleh juga sebenarnya, oh tapi saya ternyata udah publikasi di semester 3, boleh banget gitu ternyata. Oh jadi teman-teman bisa lulus 3 semester gitu misalnya. Nggak harus lulus 4 semester gitu, karena sudah melakukan publikasi di semester 3. Itu boleh banget. Jadi apa namanya ini hanya gambaran umum aja tentang alur kurikulum gitu ya. Nah, ini adalah list dari mata kuliah pilihan yang bisa dipilih ya. Ini cukup banyak, jadi apa namanya sangat apa namanya bervariasi sekali ininya apa namanya yang bisa teman-teman pilih. Nah, tapi di dalam 36 mata kuliah ini ada memang yang teman-teman kalau misalnya mengambil peminatan tertentu memang ada wajib nih harus minimal 3 mata kuliah yang harus diambil gitu misalnya. Misalnya kalau di PIO ya, psikologi industri organisasi, berarti teman-teman harus ngambil salah 7 yang pertama ini nih. Ya, jadi misalnya, oh saya maunya ngambil perilaku manusia dalam organisasi, saya juga mau ngambil kepemimpinan, psikologi kepemimpinan, sama tren riset dalam organisasi. Tapi kalau setelah itu teman-teman mau ngambil yang lain-lain juga boleh. Gitu ya. Jadi nggak harus apa namanya terikat dengan semuanya harus ngambil yang PIO gitu. Enggak.
Nah, nanti di semester 3 teman-teman kan akan melakukan magang penelitian. Nah, magang penelitian ini bisa bervariasi. Tadi Vira udah sempat jelasin ya, aduh sering diajak ternyata Vira sama dosen-dosennya untuk ikutan apa namanya riset, kemudian ikutan tadi jadi konsultan bahkan ya, dan untuk proyek-proyek dosen gitu ya. Nah, itu nanti ini kesempatannya ada di magang penelitian ini di semester 3 gitu. Nah, itu teman-teman bisa memilih salah satu dari apa namanya berapa nih 14 kelompok riset dan laboratorium ini. Dan nanti teman-teman juga apa namanya ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk mempersiapkan tesis juga gitu sebenarnya gitu ya. Jadi apa namanya magang ini akan menjadi platform di mana teman-teman akan belajar riset cukup banyak. Nah, apa namanya dari 14 ini gitu ya, ini nanti juga akan terikat juga dengan proposal tesisnya teman-teman gitu. Jadi nanti kalau tesisnya mungkin berkaitan dengan topiknya apa gitu, misalnya saya topiknya terkait dengan bagaimana perilaku mengemudi gitu ya, perilaku mengemudi di apa namanya di lingkungan jalan tol atau apa gitu misalnya. Nah, berarti nanti mungkin teman-teman akan masuk ke dalam kelompok riset psikologi lalu lintas gitu untuk di proposal tesisnya dan untuk di magangnya gitu ya. Nah, jadi nanti itu akan berkelanjutan gitu. Apa namanya baik dari tesis maupun dari apa magang penelitiannya gitu. Jadi bisa dilihat ini cukup bervariasi ya dosen-dosen di psikologi UI topik penelitiannya. Nah, ini adalah apa namanya gambar-gambar dari pameran proposal tesis ya yang dilakukan setiap tahun. Kita juga ada award ya, ada hadiah gitu ya untuk yang terbaik di setiap tahunnya. Apa namanya salah satu kalau nggak salah Desi ya, Desi kemarin salah satu menangnya tuh yang apa namanya di pameran proposal tesis tahun lalu. Nah, ini tahun ini juga akan ada, nanti teman-teman kalau sampai tertarik juga boleh datang ya di pameran proposal tesis. Oke, nah itu kurang lebihnya dari kami. Nah, ini apa adalah struktur dari tim Prodi S2 Science. Tadi ada Mbak Ica sebagai Ketua Prodi, ada saya sebagai Sekretaris Prodi. Kemudian di admin Prodi ini ada Mbak Eka Dani, kemudian ada Mbak Icae, ya ini baru bergabung sama kami. Dan kemudian juga Desi mau sebagai asisten prodi ya. Desi juga mahasiswa S2 Science dan ada Mario nih. Dia baru lulus juga kemarin dari tesis ya. Apa namanya sekarang lagi apa namanya proses untuk publikasi. Oke, apa namanya kurang lebihnya itu dari kami gitu ya. Silahkan jika ada pertanyaan, maka kita langsung lanjut ke sesi tanya jawab aja ya. Mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ica dan Mas Jo. Kayaknya udah banyak pertanyaan, tapi mungkin sebelum saya mengatakan pertanyaannya dulu, kembali saya ingatkan untuk teman-teman yang belum isi link presensi, silakan diisi karena akan ada 2 orang yang beruntung akan mendapatkan door prize yang akan diumumkan di akhir sesi nanti. Oke, kembali saya undang lagi Mbak Ica, Mas Jo, dan Kak Fira untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mungkin cukup banyak ini ya. Mungkin saya bantu pilihin ya, Mbak Ica, Mas Jo, dan Kak Fira, untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab ya. Mungkin yang pertama itu dari Kak Zahra Nisaul Azizah. Pertanyaannya ada 3 nih Mbak Ica, Mas Jo. Mungkin yang pertama, saya lihat di web kuota perpeminatan 15. Dari cerita Kak Fira, satu kelas ada 9 orang. Apakah apa yang mempengaruhi angka kuota dan penerima berbeda? Apakah ada kriteria tertentu? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pengejar LPDP, berapa lama masa aktif LOA yang diterima? Kemudian, jika sampai batas waktu yang ditentukan tidak mendapat pendanaan, apakah bisa membatalkan studi? Mungkin pada Mbak Ica, Mas Jo, bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut. Oke, thank you Desi. Saya izin jawab ya untuk pertanyaan dari Zahra. Nah, kalau yang peminatan gini, jadi setiap apa namanya simak itu memang kita agak bervariasi ya kuotanya. Nah, kalau masanya Desi itu ada 9 orang yang ada di kelas, tetapi yang sekarang paling tidak 15 orang. Jadi karena gini Zahra, pendaftar tuh banyak sekali gitu. Nah, sehingga kita harus melihat baik dari hasil tes TPA, kemudian juga tes bahasa Inggris dan wawancara mana yang terbaik, setidaknya 15 itu yang kita terima kayak begitu.
Nah, ya bisa berbeda karena tergantung misalnya kapasitas di prodi pada saat itu, atau apakah apa namanya kan SIMAK ini kan terdiri dari 3 gelombang ya di dalam setiap tahunnya. Nah, apakah kemudian apa namanya kuota itu sudah terpenuhi atau belum dari apa namanya SIMAK yang sebelumnya kayak gitu, sehingga itu yang menyebabkan bisa bervariasi. Nah, yang pertanyaan kedua untuk mengejar LPDP, berapa lama masa aktif LO yang diterima? Ini saya menangkapnya gini, Zahra daftar nih di S2 Sains, kemudian diterima gitu ya. Nah, tapi masih menunggu LW dari LPDP, benar. Semoga pemahaman saya benar ya. Nah, dari pengalaman sebelumnya, biasanya untuk yang mendaftar dan diterima di gelombang 1 atau 2 itu kita menunggu sampai ada LW dari APDP setidaknya 2 semester atau setahun. Jadi misalnya nih Zahra daftar sekarang, kemudian syukur-syukur langsung dapat LPDP LW-nya ya, jadi bisa mulai kuliah di tahun ini di semester 1 nanti. Tahun ini tuh sekitar bulan Juli kalau saya nggak salah. Nah, jadi tapi kalau enggak berapa lama sih masa tunggunya ya 2 semester gitu. Nah, sedangkan untuk yang mendaftar di gelombang 3 itu biasanya dibuka di November atau Oktober, itu masa tunggunya 1 semester. Nah, kemudian kalau sampai batas waktu ditentukan tidak mendapat pendanaan, apakah bisa membatalkan studi? Nah, itu yang perlu kita nanti bicarakan lagi, tetapi intinya kami di Prodi sih masih menunggu setidaknya tadi 2 semester, harapannya itu bisa dipenuhi gitu ya, Zahra. Oke, Des. Oke, kita lanjut lagi ya, teman. Yes. Banyak pertanyaan. Ini dari Kak Winnie, mungkin ini untuk Mas Jo kali ya yang bisa menjawab. Izin bertanya, apa yang akan kita pelajari di Magister Psikologi Sosial? Saya mencari kurikulum pembelajarannya di website, namun masih belum menemukan apa yang saya cari. Terima kasih. Oke, ya, ini baik Mbak Ica dan saya sebenarnya dua-duanya psikologi sosial. Nah, apa namanya? Ini psikologi sosial itu nanti akan belajar tadi beberapa mata kuliah ya. Mungkin saya boleh share lagi ya ininya, screen-nya. Nah, selain dari yang wajib tadi ya, yang sudah disampaikan, yang apa namanya, yang di semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 ini, yang mata kuliah peminatannya itu ada di nomor berapa nih? 15 sampai 21. Ya, 15 sampai 21. Ada teori klasik psikologi sosial, kognisi sosial lanjut, psikologi hubungan interpersonal, teori psikologi sosial kontemporer, ada pengambilan keputusan sosial, psikologi kelompok, dan kapital selekta psikologi sosial. Jadi ini cukup lengkap ya, mulai dari gimana proses kognisi sosialnya, gimana hubungan antar pribadi, gimana di kelompok gitu ya, dan juga teori-teori mulai dari yang klasik sampai kontemporer itu akan dipelajari dalam psikologi sosial. Apa namanya? Tapi sekali lagi disampaikan bahwa sejak kurikulum yang baru ini memang teman-teman wajib untuk mengambil apa namanya peminatan 3 sampai 4 mata kuliah ya di peminatan yang memang dipilih. Tapi boleh dari peminatan lain juga kalau misalnya mau. Jadi boleh juga ngambil mata kuliah di apa namanya jurusan lain nih. Misalnya kayak saya juga pengen tahu nih perkembangan berpikir kritis kayak gimana misalnya. Saya juga pengen tahu psikologi kepemimpinan kan. Misalnya risetnya tentang apa psikologi kelompok gitu ya, tentang kelompok politik misalnya gitu. Mungkin kita juga pengen tahu juga tentang psikologi kepemimpinan apa gimana cara menjadi pemimpin yang efektif dan sebagainya. Selain dari aspek psikologi politik dan kelompoknya itu sendiri. Jadi apa namanya kita mengencourage juga untuk teman-teman bisa mengambilnya lintas peminatan. Itu mungkin ini ya Des. Oke. Ini ya tadi, sekarang kita lanjut lagi. Ada mungkin 2 pertanyaan yang bisa saya gabungkan langsung ya, Mbak Ica, Mas Jo. Yang pertama itu dari Kak Elma Utami.
beliau bertanya apa perbedaan yang lebih detail terkait dengan psikologi sains dan psikologi terapan. Dan dari segi pembelajaran, karena jika dilihat perbedaan waktu kuliahnya sangat berbeda. Itu dari Kak Elma, kemudian yang kedua dari Kak Media. Untuk S1 non-psikologi, berapa biaya untuk kelas pembekalannya? Mungkin bisa dijawab oleh Mbak Ica dan Mas Jo. Oke, saya jawab pertanyaannya Elma Utami ya. Makasih pertanyaannya. Untuk perbedaan psikologi sains dan psikologi terapan ya, memang penekanannya agak beda dalam hal kalau psikologi sains ini kita banyak menelaah konsep dan teori psikologi yang kemudian kita lakukan riset yang relevan dengan isu yang sekarang. Nah, barangkali kalau psikologi terapan ini Anda mungkin bisa lihat ya kalau ada rekaman dari yang minggu lalu ya. Psikologi terapan ya penerapan dari psikologi sesuai dengan peminatan yang ada di psikologi terapan gitu. Dan dari segi pembelajarannya kita sih memang kurang lebih semuanya akan banyak baca paper, kemudian presentasi, kemudian ada tergantung semesternya, ada yang project riset masih di awal seperti systematic review atau kalau sudah di akhir-akhir ada mungkin mini riset kayak begitu. Nah, kalau waktu kuliahnya memang beda banget ya. Kalau sains itu di weekdays, kalau terapan kan di Jumat dan Sabtu. Terus apa lagi, Des? Biaya pembekalan. Ini dari yang sebelumnya di angka 9 juta rupiah ya untuk pembekalan. Oke, terima kasih Mbak Ica. Mungkin sudah jelas ya teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini untuk Kak Vira gitu ya. Dari Miss Wawa. Selamat siang, saya izin bertanya. Kebetulan saat ini saya seorang guru dan tertarik untuk mengambil magister di bidang pendidikan. Makasih Mbak Vira tadi sudah memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana magister di bidang pendidikan. Yang ingin saya tanyakan, seperti apakah gambaran impact karir apabila sebagai lulusan magister sains ingin bergerak di sekolah? Saya kebetulan di sekolah banyaknya mencari psikolog dan konselor pendidikan. Terima kasih. Mungkin Kak Vira boleh dibantu jawab ya. Terima kasih, Desi. Terima kasih untuk Miss Wawa untuk pertanyaannya. Sebetulnya memang kalau terkait impact karir di sekolahnya memang harus disesuaikan tujuan karirnya dengan pendidikannya ya. Kalau misalnya tadi di sekolah banyaknya dicari adalah psikolog atau konselor, ya berarti kalau psikolog memang baiknya mengambil program psikolog gitu. Tapi kalau untuk konselor pendidikan, nah itu kalau konselor masih bisa. Dan kalau untuk impact karir dari sains pendidikan ya, sebetulnya Magister Sains Pendidikan, itu kita sebetulnya tetap banyak yang bisa dilakukan di sekolah. Kayak misalnya, contohnya kan kita belajar nih nanti di psikologi UI, nanti kita akan belajar terkait motivasi dalam belajar, kemudian juga individual learning, jadi sistem pembelajaran untuk masing-masing anak itu seperti apa sih, nanti akan dikenalkan juga agar kita bisa merecognize nih setidaknya terkait kebutuhan pembelajaran anak gitu, termasuk kebutuhan-kebutuhan khusus yang anak butuhkan, misalnya slow learning dan lain sebagainya, masalah-masalah dalam pembelajaran. Kita bisa bantu di sebenarnya lebih perannya selain guru, mungkin lebih ke konsultan ya, seperti pengembangan kurikulum, itu kita kompetensinya bisa. Kemudian selain pengembangan kurikulum, juga pengembangan sistem belajar individu tadi, untuk anak-anak yang kesulitan dalam belajar, itu juga bisa. Tapi kalau untuk impact karir, misalnya membantu secara klinis, untuk anak-anak yang misalnya kalau di sekolah mungkin gangguan-gangguannya sudah tingkat klinis, nah itu bukan kompetensi dari Magister Science ya gitu. Cuman ya itu tadi banyak yang bisa dilakukan, lebih ke pengembangan sistem dan metode belajar gitu. Jadi kita lebih ke konsultan gitu, lebih kita bantu bagaimana sistem pembelajaran di sekolah itu bisa lebih baik, kemudian metode-metode yang bisa digunakan oleh guru, kemudian pendekatan yang bisa digunakan oleh guru kepada setiap anak berdasarkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, itu yang kita pelajarin lebih ke arah situ. Selain itu juga bisa ke pengembangan ilmunya ya, tadi melalui riset berbasis data dan lain segala macamnya. Mungkin itu.
Desi kalau jawaban dari saya. Terima kasih Kak Fira. Demikian ya berarti gambaran impact karir kalau misalnya berkarir di bidang pendidikan ya Kak Fira. Oke, kita lanjut. Betul. Ini pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin bisa dijawab oleh Mas Jo gitu ya. Dari Nidia Boni, selamat siang. Perkenalkan saya Nidia. Izin bertanya terkait dengan surat rekomendasi dari dosen pembimbing skripsi dan juga atasan di perusahaan jika sudah bekerja. Apakah ada format khusus serta apakah wajib menggunakan kop, ditandatangan basah serta stempel institusi? Terima kasih. Demikian, Mas. Iya, ini berarti untuk ini ya, apa namanya, surat rekomendasi ya. Luar biasa pertanyaannya sudah ini ya, konkret menyasar pada apa namanya, suratnya harus ada elemen apa aja. Nah itu memang gini, apa namanya, dari pembimbing skripsi gitu, yang penting adalah biasanya kan harus ada memang pertanda bahwa itu adalah berasal dari institusi resmi gitu ya. Jadi memang hop surat tuh perlu ada ya, apa namanya, untuk surat rekomendasi gitu. Juga apa namanya, ini kalau tanda tangan basah sih kita tidak mewajibkan sebenarnya. Nah, jadi yang penting ada tanda tangan aja. Tapi apa namanya, dan di situ di suratnya memang jelas bahwa memang itu di apa namanya, di siapa yang memberikan rekomendasi gitu ya, dan memang apa namanya, dia berasal dari institusi yang memang tertera dalam kop suratnya. Mungkin itu ya. Jadi apa namanya, tidak apa, nggak perlu sampai tanda tangan basah gitu kalau misalnya untuk surat rekomendasi gitu. Oke, demikian ya teman-teman. Mungkin pertanyaan yang serupa terkait surat rekomendasi itu sudah menjawab ya dari yang Mas Jo sampaikan tadi ya. Lanjutkan lagi, ini ada pertanyaan dari Kak Meli Elisa. Selamat siang, perkenalkan saya Melisa. Izin bertanya terkait dengan pertama, SIMAK UI apakah ada kemungkinan untuk di gelombang 2 nantinya dilakukan secara online? Kemudian yang kedua, sekiranya tidak keberatan, boleh diinfokan masing-masing peminatan diberikan kuota berapa orang yang diterima menjadi MAPSI UI. Mungkin Mbak Ica atau Mas Jo bisa membantu menjawab. Oke, untuk pertanyaan, aku boleh menyambung yang tadi dulu nggak, yang Boleh. soal surat ya? Ini soalnya ada pertanyaan dari Dara Hanafi nih tentang surat tugas belajarnya, apakah dari Kepala BKPSDM atau bisa dari pejabat membidangi SDM di instansi asal. Jadi untuk atasan ini atasan lebih dipilih adalah mereka yang memang mengenal dan bekerja sama dengan Anda gitu, sehingga ketika memberikan surat rekomendasi itu berdasarkan pengalaman dari atasan itu, begitu. Jadi silakan saja diputuskan apakah dari kepala BKP SDM atau dari pejabat membidangi SDM, tapi yang pasti atasan yang secara struktural memang ada lebih di atas Anda dan cukup berinteraksi dan mengenal Anda sehingga bisa membuat rekomendasi yang objektif. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan dari Nelly, untuk gelombang 2 apakah bisa dilakukan online? Nah, untuk SIMAK-nya sendiri nih, kami kan mengikuti dari UI ya, dan kalau UI ini biasanya offline, jadi ya intinya kami mengikuti. Nah, kalau sudah keterima SIMAK, kemudian kan ada wawancara, baru itu wawancara yang biasanya kalau dari prodi calon mahasiswa ini berasal dari banyak wilayah di Indonesia. Misalnya Desi ini asalnya dari mana kamu dia? Dari Riau. Dari Riau tuh. Makanya jadi kita untuk wawancaranya bisa secara online, tapi untuk SIMAK UI sejauh ini masih sesuai ketentuan UI kalau offline ya. Nah, untuk tadi ya kuota sejauh ini yang gelombang ini 15 untuk per peminat. Itu sih, kasih Desi. Terima kasih Mbak. Itu dia ya jawabannya dari pertanyaan Mbak Meli tadi. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kasonia. Izin bertanya, apakah tersedia peminatan atau penjurusan untuk profesi psikolog klinis? Itu mungkin bisa dijawab
Mas Jo bisa bantu jawab. Ini peminatan penjurusan profesi psikologi klinis Iya. ya. Kalau profesi enggak gitu ya, karena itu ada di program studi yang berbeda yang lain gitu. Apa namanya untuk program studi profesi gitu ya. Jadi memang di sini kita diarahkannya lebih ke arah magister science. Jadi apa namanya untuk apa lulusan magister science ini itu nanti apa namanya bukan lulus sebagai profesi psikolog gitu ya. Nah, tapi kalau arah pertanyaannya adalah apakah tidak ada misalnya psikologi sains yang bidangnya kesehatan dan klinis gitu ya, memang belum ada gitu ya. Apa namanya kalau yang memang langsung mengarah ke sana. Tapi memang apa namanya kalau dari segi misalnya memahami perbedaan individual dari segi kepribadiannya yang juga dibahas oleh psikologi klinis cukup banyak gitu ya, itu memang di psikologi kepribadian biasanya. Tetapi memang bukan khusus membahas mengenai bagaimana kesehatan mental dan well-being-nya yang biasa dibahas dalam psikologi klinis gitu ya. Apa namanya jadi lebih ke arah kepribadian gitu ya. Apa namanya dari individu. Tapi memang ini bidangnya adalah sains, bukan apa namanya bergelar profesi. Apa namanya kalau profesi kita ada departemen yang lain, jadi departemen profesi. Mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan. Oke, demikian jawaban Mas Jo ya. Semoga membantu menjawab pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya mungkin ini pertanyaan yang terakhir yang bisa kita jawab ya Mbak Ica, karena waktu juga. Ini dari Kayuni Winda. Perkenalkan, saya Yuni, lulusan S1 Psikoterapi. Saat kuliah, saya sudah mempelajari mata kuliah psikologi umum, statistik dasar, medlit dasar, dan sebagainya. Apakah tetap harus mengikuti pembekalan dari UI? S1 psikoterapi itu apakah itu psikologi ya? Sepertinya sih tidak ya Mbak, lulusan S1 psikoterapi. Iya, kalau bukan Mungkin gelar. psikologi perlu mengikuti pembekalan. Jadi saya ulangi sekalian menjawab beberapa pertanyaan di atas tadi yang soal apakah psikologi bisa masuk. Jawabannya bisa masuk, tetapi mengikuti pembekalan tadi. Waktunya kurang paling sekitar 2 sampai 6 pekan ya, tergantung nanti jadwal biasanya itu dilakukan sebelum mulai masuk kuliah. Itu berapa lama dari, tapi iya tetap ikut pembekalan. Oke, dia ya jawaban dari Mbak Ica terkait dengan pembekalan. Jadi dengan pertanyaan tadi dan jawaban dari Mbak Ica itu menutup sesi Q&A kita di siang ini. Mohon maaf. Desi, mohon maaf Des, mohon maaf nih ada yang pertanyaan penting belum dijawab. Boleh nggak aku jawab? Boleh. Tentang ada pertanyaan kesempatan penelitian apakah untuk orang dalam nih tadi ada. Oh. Ya. Sebentar. Dari siapa tadi ya? Media. Jawaban bukan. Tadi ada yang nanya, saya nggak tahu namanya. Dari Stefani Jovita. Stefani ya, jawabannya semua proses di S2 Sains ini sifatnya adil, terbuka untuk mahasiswa dari latar belakang manapun gitu ya. Apalagi untuk riset yang lebih dipentingkan adalah memang keterlibatan, kemudian minat dan kompetensinya gitu. Jadi oke, mungkin tadi karena Vira dari kebetulan S1 psikologi, tetapi di sini misalnya Desi ini S1-nya bukan dari psikologi UI gitu. Jadi sangat terbuka untuk semua latar belakang kampus ya. Gitu. Oke, terima kasih baik jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang belum terjawab, kita mohon maaf tidak bisa menjawab karena keterbatasan waktu. Tapi teman-teman bisa nanti ajukan pertanyaan melalui kontak-kontak yang disediakan nanti di akhir sesi ya teman-teman. Oke, dengan berakhirnya jawaban dari Mbak Ica tadi, maka sesi Q&A kita berakhir. Dan di sini saya izinkan nih untuk membacakan 2 orang yang beruntung mendapatkan door prize dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Itu yang pertama ada Kak Syaninta Alfi Andira dari MAN 4 Jakarta.
Kemudian yang kedua ada Kak Safira Juniastira dari Kementerian Hukum. Nah, selamat untuk 2 orang yang beruntung tadi yang mendapatkan door prize. Nanti panitia akan menghubungi kakak-kakak sekalian dari kontak-kontak yang sudah diisikan melalui link tadi. Oke, nah karena pengumuman tadi itu juga mengakhiri sesi open house kita pada siang kali ini. Terima kasih untuk Mbak Ira, Mbak Ica, Mas Jo, dan juga Kak Fira yang telah memberikan sharing nih untuk pada teman-teman dan insight pada teman-teman supaya bisa lebih mantap lagi untuk memilih peminatan apa sih yang mau dituju nanti setelah masuk sini. Oke, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan nanti setelah sesi penutupan ini akan ditayangkan kembali video terkait dengan jadwal penerimaan siswa di UI, yaitu Jalur Simak UI. Silahkan teman-teman screenshot atau take a picture untuk info-info yang penting ya untuk dicatat. Oke, akhir kata saya Desi, pamit undur diri. Sampai jumpa di open house selanjutnya dan kami tunggu teman-teman di Magister Psikologi Universitas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.